bersyukur untuk kesempatan yang sangat istimewa hari Sabat kami bisa berkumpul, dan terlebih saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon agar Roh Suci boleh memberkati kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Karena kerinduan kami hari demi hari memiliki iman yang semakin kuat dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat Sabat. Puji Tuhan kita bisa berkumpul pada Sabat ini. Tadi waktu kami berangkat udah takut ya, karena bakalan hujanan tengah jalan, apakah akan tetap bisa sampai di gereja. Jadi rupanya cuacanya jadi membaik ya, tidak jadi hujan. Puji Tuhan, dan juga saya senang Bapak Ibu ada di tempat ini, kita boleh bersama-sama beribadah ya. Oke, judul khotbah yang saya bawakan pada Sabat ini adalah dua jenis manusia. Apa? Dua jenis manusia. Saya rindu kita membaca Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Bagi yang mungkin tidak terlihat jelas dari tempat ini, Bapak Ibu boleh buka ayat Alkitabnya. Saya akan bacakan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Jadi ada satu orang manusia yang membawa maut ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena ada satu orang lagi manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam ya, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Seperti apa yang saya sampaikan dalam judul khotbah saya adalah dua jenis manusia. Yaitu yang pertama adalah siapa di sini? Adam, dan yang kedua adalah Kristus. Oke. Kita akan melihat pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang bagaimana Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 memberikan kita sebuah detail yang tidak diceritakan di dalam ayat di Korintus 15 ayat 21 tadi. Roma pasal 5 ayat 12 memberikan kita detail yang lebih terperinci. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu siapa tadi? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, apa yang tidak ada di dalam 2 Korintus 15 ayat 21 tadi adalah apa? Dosa di sini. Ya. Roma pasal 5 ayat 12 memberikan kita sebuah keterangan tambahan bahwa dosa itu apa? Menghasilkan maut. Oke. Nah, satu-satunya cara yang bisa kita lihat agar maut ini bisa apa? Disingkirkan adalah dengan apa? Dengan disingkirkannya dosanya. Kalau saya berikan sebuah tambahan, digabung antara 1 Korintus 15 ayat 21 tadi, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yang dikarenakan apa? Dosa. Oke. Nah, ketika kita melihat ayat Alkitab tadi, muncul sebuah statement yang bisa kita simpulkan. Tadi dikatakan bahwa munculnya maut itu disebabkan oleh apa? Dosa. Munculnya kematian itu disebabkan oleh dosa. Artinya orang mati itu ketika dia kena serangan jantung dan hal yang lainnya, dia mati karena apa? Karena serangan jantung. Karena dosa. Oke. Dosa ini mengakibatkan sakit penyakit kematian yang ada di atas dunia ini. Artinya ketika dosa ini disingkirkan ya dari dunia ini, maka akan apa? Tidak ada sakit penyakit. Logikanya kan seperti itu ya. Oke. Kemudian
ada beberapa hal dalam Alkitab yang tidak pernah berubah, yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa apa? Dosa itu menyebabkan kematian, dan dosa itu dilakukan oleh manusia, ya. Karena tadi di dalam 1 Korintus 19 ayat 21, manusialah yang melakukan hal ini. Kemudian kita akan lihat lagi satu pribadi yang dikatakan, ya, membawa kepada apa? Kehidupan, yaitu siapa? Yesus Kristus. 1 Korintus 19 ayat 21, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, ya. Jadi satu orang ini membawa apa? Kehidupan bagi kita. Dan yang dia lakukan adalah menyingkirkan dosa, menyingkirkan maut, ya. Nah, Anda mungkin berkata, ya, siapa di antara kita di sini, bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan yang diberikan oleh Yesus? Nah, sebelum sampai ke sana, dalam Roma pasal 5 ayat 12, tadi kan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan pria yang kedua ini adalah Kristus yang ingin kita sama-sama lihat, yang mengaruniakan kehidupan. Tapi sebelum kita ke sana, sekarang kita lihat kenapa Adam di sini mengakibatkan kematian bagi semua orang. Dan apa yang dilakukan oleh Adam adalah dia mewarisi dosa. Tapi saya mau jelaskan kepada kita apa yang dimaksud ketika dia mewarisi dosa. Bukan berarti ketika Adam berbuat dosa lalu kita juga dicap sebagai berdosa juga, tetapi dia mewarisi sifat berdosa kepada semua generasi manusia. Oke. Artinya ketika kita mewarisi sifat berdosa ini, kita akan condong untuk berbuat dosa. Contoh seperti anak kecil. Ketika dia bertumbuh, ya, masih kecil, ya, seperti umur 3 tahun, ya, umur 4 tahun, udah mulai dia bisa bertingkah. Ada nggak yang mengajari dia untuk misalkan melawan orang tuanya? Atau mengajarkan dia untuk berkata-kata kasar? Dan ini muncul secara alamiah daripada anak itu sendiri. Karena apa? Dia mewarisi sebuah sifat dari orang tuanya yang apa? Berdosa. Dan sifat dari dosa ini adalah membenci Tuhan, ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11 katakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar dan seorang pun apa? Tidak. Kalau dikatakan tidak ada itu apa artinya? Ya tidak ada, ya. Satu pun tidak ada. Ya, kalaupun kita mengatakan oh ada, ya Alkitab katakan tidak ada. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya ketika tidak ada satu orang pun yang mencari Allah, siapa yang mencari di sini? Allah lah yang mencari kita. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa nggak ada manusia itu mau cari Tuhan. Karena apa? Manusia itu sifat alamiahnya pengennya jauh dari Tuhan. Coba deh, lihat. Saudara-saudara di sini bersyukur, ya, karena ada saudara datang ke gereja, saudara rindu untuk apa? Datang dekat sama Tuhan. Tapi jauh sebelum saudara-saudara ada di sini, kehidupan saudara dulu bagaimana? Ada nggak senang dengan namanya berada dekat dengan hadirat Tuhan? Senang dengan ibadah? Ya, nggak ada, ya. Karena apa? Karena kita tidak senang dengan hadirat Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang kepada hidup kita dan mengubah hidup kita, maka demikian hidup kita kemudian apa? Menjadi senang ada di gereja. Menjadi senang untuk apa? Beribadah kepada Tuhan.
Nah, kita lihat di sini bahwa tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang tidak ada yang benar. Artinya kita perlu dilahirkan kembali, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 tadi kita lihat bagaimana ada kata mati dan kata hidup di sini. Oke? Kita bisa simpulkan ada kata mati dan kata hidup, yang mana dua hal ini berlawanan satu sama lain. Dan sosok yang membuat kematian ini adalah siapa? Adam. Oke? Dan yang membuat hidup adalah siapa? Yesus. Adam menghasilkan apa? Dosa. Dan Yesus menghasilkan kehidupannya ketidakberdosaan ketika dia ada di atas dunia ini. Jadi dua pribadi ini melakukan dua hal yang berbeda. Oke? Karena apa? Kalau Yesus melakukan dosa, maka nasibnya akan sama. Dia akan mengalami kematian. Nasibnya akan sama seperti kita. Maka yang dilakukan oleh Yesus adalah apa? Dia harus hidup tanpa dosa. Oke? Nah, mungkin kita berpikir, oh, yang bikin kita berdosa itu iblis, ya. Oh, iblis yang dorong-dorong kita, ayo merokok, ayo misalkan berbohong dan sebagainya. Tidak, saudara. Kalaupun iblis pada siang hari ini kena serangan jantung dan dia mati, ya, kita akan tetap terus berbuat dosa. Karena apa? Berbuat dosa itu adalah pilihan kita, bukan pilihan setan. Setan hanya apa? Bisa dorong-dorong kita. Tetapi untuk mengeksekusi sebuah pilihan itu terletak pada tangan kita. Ya. Pilihan kita lah yang memilih untuk berbuat dosa atau tidak. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, Bapak Ibu. Bagaimana Yesus menjalani sebuah kehidupan tanpa dosa, ya. Dan saudara-saudara tahu bahwa ketika kehidupan yang dikaruniakan oleh Yesus ini, kerajaan sorga yang diberikan oleh Yesus kepada kita, Dia rindu untuk hadir di dalam hidup kita. Maksudnya apa? Ya, memang suatu hari kelak kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi Alkitab mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebuah doa dan juga ayat Alkitab yang sering kita doakan. Bahkan tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendoakan hal ini. Tapi tahukah saudara bahwa sebelum kita masuk ke dalam kerajaan sorga itu, ya, yang secara fisik, secara nyata kita akan ada di sana, Yesus ingin agar kerajaan sorga itu hadir secara rohani di dalam hidup kita. Itulah kehendak Yesus apa? Di dalam diri kita masing-masing. Nah, tapi kita bertanya, pintu masuk ke dalam kerajaan itu apa? Ya. Pintu masuk untuk ke dalam kerajaan itu adalah kehidupan Kristus yang tidak berdosa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Adam itu membawa dunia ini kepada bahaya. Di satu sisi, Kristus menyediakan sarana bagi kita untuk apa? Keselamatan dan pembebasan dari dosa. Sekarang kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Saya akan bacakan di sini, ada beberapa terjemahan yang sangat menarik. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya sehingga memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Oke, ini menceritakan tentang apa? Masuk surga, ya. Wahyu pasal 22.
Dan apa yang ada di sini ada dua hal, yaitu pohon kehidupan yang saya berikan warna merah, dan yang kedua adalah melakukan perintah-perintahnya. Oke. Ketika kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan memiliki hak untuk menikmati pohon kehidupan. Berbeda dengan Adam dahulu, ya. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak mentaati Tuhan. Apa yang dilakukan? Diusir. Ya, diusir dari mana? Dari pohon kehidupan. Nah, Wahyu memberikan sebuah antithesis, ya, sebuah keadaan yang berbeda, yaitu bagaimana ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga, sangat jelas adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita kan seumur hidup seringkali melanggar. Bagaimana kita bisa punya hak atas pohon kehidupan ini? Dan itu tidak lain atas apa? Hanya karena jasa Yesus Kristus saja. Ketaatan yang sempurna itu tidak ada pada diri kita. Itu hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Yesus. Ya. Adam yang pertama dengan satu dosa menghilangkan hak dia atas pohon kehidupan. Namun Adam yang kedua di sini dia tidak melakukan satu dosa apapun dan memulihkan dunia kepada perkenanan Allah. Nah, Yesus menyediakan sarana bagi kita untuk datang dan selamat. Jadi dalam hal ini apa yang Yesus lakukan sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Amin. Dia menyediakan sarana bagi kita untuk selamat. Dan kita hanya perlu untuk apa? Datang kepada Dia. Tapi di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, kita lihat di sini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saya garis bawahi kata pemisah. Jadi yang memisahkan, yang menjadi tirai antara kita dengan Tuhan, antara perkenanan Tuhan itu dengan hidup kita, itu apa? Dosa. Oke. Dan tirai ini, selubung ini perlu disingkirkan. Oke. Yang menyingkirkannya siapa? Kehidupan Kristus yang tidak berdosa. Ya. Saya sangat menekankan sekali di sini apa yang dimaksud tentang kehidupan Yesus yang tidak berdosa. Ya, bukan berarti karena Yesus itu adalah Allah yang berasal dari sorga, dia sempurna, tidak. Tetapi yang saya maksud adalah kehidupan Yesus sebagai manusia di atas dunia ini. Ketika 2000 tahun lalu dia lahir dan besar dan mati. Ya. Yesus tidak pernah berdosa baik dalam apa? Pikiran, perkataan maupun perbuatannya dia. Jadi ketika kita datang kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia akan memberikan kesempurnaan dalam perkataannya tadi, dalam pikirannya, dalam perbuatannya itu kepada kita. Saudara-saudara bisa paham ya sampai saat ini, karena kita tidak bisa menyelamatkan apa diri kita sendiri. Ada nggak yang di sini bisa membuat dirinya masuk surga? Ya, ada yang mencoba bikin pesawat supaya bisa pergi di luar angkasa. Siapa tahu bisa tembus masuk surga dengan upaya manusia yang paling hebat sekalipun, yang paling cerdas sekalipun. Tidak bisa membuat mereka keluar dari dunia ini dan menyelamatkan mereka dari kematian. Artinya kita butuh sosok seseorang yang bisa menyelamatkan kita.
Dan kita tahu bahwa kita diselamatkan ya, oleh iman kepada Kristus yang menjalani kehidupan yang taat sempurna. Dan kemudian kehidupan itu diperhitungkan kepada kita ketika kita menerima Dia sebagai apa? Sebagai juru selamat. Tidak peduli berapapun banyak uang yang saudara sumbangkan kepada gereja, tidak peduli berapa hebat saudara sudah membangun gereja di mana-mana, ya, bahkan mendukung pekerjaan gereja, itu semua tidak bisa menyelamatkan saudara. Keselamatan kita hanya terletak pada siapa? Pada Yesus Kristus saja. Jadi ketika kita menerima kehidupan dan pengorbanan Kristus serta kehidupannya yang tidak berdosa itu, kita perlu membuat sebuah penyerahan yang sepenuhnya, penyerahan 100% ya saudara-saudara. Dan kehidupan Kristus yang tidak berdosa ini diperhitungkan kepada kita. Sama seperti kalau saudara-saudara punya hutang, saudara bangkrut, ya, tidak bisa bayar karena ya udah nggak punya apa-apa, semuanya sudah habis. Tapi utang di bank triliunan misalkan. Lalu karena ketidakberdayaan saudara ini, Yesus datang pada saudara. Ini, saya masukkan ke rekeningmu yang menjadikan kamu apa? Bebas dari hutang. Itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia memberikan apa? Kehidupannya yang sempurna itu bagi kita. Dan ketika dia melihat kita yang tidak ada harapan ini, meskipun kita sendiri mungkin mengaku, oh saya orang berdosa, saya sudah mencuri, saya sudah berbohong, saya sudah berzina. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa pengakuan kita itu tidak merubah dan tidak melayakkan kita untuk masuk surga. Pengakuan kita hanyalah sebuah pengakuan kalau tanpa jasa Kristus, maka kita menjadi orang berdosa yang hanya bisa dihukum di dunia. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Kristus, ya, cara Kristus hidup di atas dunia ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, pada Yesus, ya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Telah sekian lama aku bersama-sama, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, kita lihat di sini. Yesus sedang menyamakan dirinya ketika orang melihat dia sedang melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat selanjutnya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke, sangat menarik. Yesus membuat sebuah perandaian di sini. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke, kita tangkap ya ayat ini. Artinya ketika Yesus menyembuhkan, membangkitkan Lazarus, itulah Bapa yang sedang bekerja di dalam Yesus untuk apa? Membangkitkan. Ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, ya, celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Sebenarnya Bapa sedang apa? Bekerja di dalam Yesus, berbicara melalui Yesus. Oke. Dan pola yang sama yang harus dimiliki oleh umat Tuhan. Bagaimana Yesus dulu hidup, kehidupannya itu walaupun dia adalah Allah, ya, dia ini kan Allah ya, dan dia bisa saja melakukan segala sesuatu hal berdasarkan kehendaknya, tanpa dia bergantung kepada Bapa, tanpa Bapa bekerja melalui dia. Dia bisa, karena dia adalah Allah.
Tetapi apa yang Yesus lakukan adalah dia menurunkan dirinya menjadi bergantung sepenuhnya kepada Bapa, dan rencana-rencana yang dia lakukan bukan rencana dirinya sendiri, tetapi rencana siapa? Rencana Bapa. Dan pola yang sama yang Yesus ingin ajarkan kepada kita dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini Rasul Paulus menuliskan. Jadi Rasul Paulus bilang, sama seperti Yesus dulu, bukan keinginan Kristuslah yang terjadi, tapi keinginan Bapa. Dan apa yang pada Rasul Paulus adalah bukan keinginan Rasul Paulus, bukan kehidupan Rasul Paulus yang terjadi, tetapi apa? Kehidupan Kristus yang ada dalam diri. Yang saya mau tekankan di sini, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan hal yang benar, itu bukan karena diri kita sendiri bisa melakukannya, tetapi karena Kristus hidup di dalam diri kita. Ketika kita berbuat baik, seperti kita aktif di dalam pelayanan, menyediakan makanan, kita membantu orang, kita melawat orang, itu bukan Andy Rachel yang melakukannya, tetapi kuasa Tuhan, kuasa Kristus yang ada di dalam diri Andy Rachel yang memampukan Andy untuk apa? Menolong orang lain. Ketika kita memahami hal ini, inilah yang membuat kita tidak pernah sombong di dalam gereja ketika kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena kita menyadari yang membuat ini bukan diri saya, tetapi Yesus yang sedang bekerja dalam diri saya. Ya. Oleh sebab itu ya, tidak ada orang Kristen yang harus mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Karena apa? Alkitab katakan tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Semua kebenaran kita itu seperti kain kotor, Bapak Ibu. Alkitab katakan. Dan bukan hanya dosa kita, kebenaran kita itu seperti kain kotor. Jadi ya, dosa kita punya dosa ya, tetapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik, yang mulia. Tapi hal-hal yang baik itu pun di mata Tuhan itu kotor. Karena apa? Dicemari oleh sifat diri kita, sifat kita yang berdosa. Ini masalah. Dan apa yang terjadi dengan Adam ya, yang telah membuat dia mati, dan juga kita melihat bahwa dia menjadi tidak taat di sini. Kita melihat bagaimana Yesus menghasilkan sebuah ketaatan. Oke. Roma pasal 6 ayat 16, Paulus menjelaskan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah kita tidak bisa memilih untuk berkata, saya tidak mau pilih setan, atau saya tidak mau pilih Tuhan. Artinya saya di tengah-tengah aja. Ya, saya tidak mau pilih siapapun. Ya, seperti kalau dalam pilpres atau pilkada kita katakan saya golput aja. Di dalam kacamata Tuhan dan alam semesta tidak ada namanya golput. Kita pasti berada di pihak A atau berada di pihak B. Kita pasti berada di pihak setan di satu sisi, atau kita berada di pihak Tuhan. Dan apabila kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan di sini untuk memimpin kita kepada ketaatan, maka setanlah yang akan memimpin kita kepada kehidupan berdosa dan kepada kematian. Dan yang perlu kita lihat bahwa kebenaran dan ketaatan adalah hal yang sama ya Bapak Ibu. Kita dilahirkan di dunia ini membutuhkan juru selamat. Itu sebuah kemutlakan, tidak ada kata lain ya. Dan kita membutuhkan juru selamat karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri.
Dan juru selamat itu adalah Yesus, ya, yang telah hidup, mengalami pencobaan, kematian, kesedihan, penderitaan, dan membangkitkan dirinya sendiri dari apa? Dari kematian. Menawarkan hidup ini kepada kita semua melalui iman. Nah, ketika kita melihat kayu salib, Kristus telah bangkit, dan kita melihat seseorang yang telah memenuhi semua tuntutan hukum. Tuntutan hukum yang mengatakan kepada jiwa saudara-saudara bahwa jiwa saudara-saudara harusnya mati. Ya. Dan Yesus mengambil dan melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum itu. Dan Kristus melakukan itu melalui kehidupan dan kematian serta kebangkitannya. Lalu ada sebuah pertanyaan, jika kita percaya kepada Yesus, kenapa hidup saya tidak berubah? Jika kita percaya kepada Yesus, kenapa hidup saya kok tetap terus di dalam dosa? Saya ingin ada satu cerita di Kalimantan, tempat saya, di tahun abad 19 ya, 1800-an. Itu berdasarkan catatan sejarah bahwa orang-orang suku Dayak ini suka saling membunuh satu sama lain. Ya, itu bukan hanya terjadi antar suku yang jauh, tetapi misalkan antar berdekatan saja mereka saling membunuh. Bahkan orang yang ada di dalam rumahnya sendiri mereka bisa bunuh sebagai tumbal. Kalau misalkan tuan rumah saat itu mengalami kematian dan budak yang ada di rumah itu, pembantu yang ada di rumah itu harus dibunuh juga untuk menjadi tumbal. Jadi inilah praktek kekejaman yang terjadi di Kalimantan pada abad 1800-an. Bahkan ini menjadi sebuah teror bagi penjajah zaman dulu, Belanda, kemudian juga Cina yang datang berdagang, Portugis dan sebagainya. Mereka takut pergi ke Kalimantan. Karena apa? Mereka di sana itu sangat kanibal sekali, sangat kejam. Tapi tahukah saudara, ini kalau saudara mau lihat catatan kehidupan orang Kalimantan, ada namanya The Headhunter. Jadi para pemburu kepala. Jadi orang Dayak itu sangat terkenal dengan suka memotong kepala dan menjadikan kepala itu sebagai sebuah piala. Jadi di rumah itu seringkali ada digantung kepala sebagai pernyataan keperkasaan mereka. Dan seseorang kalau mereka ingin menikahi seorang gadis, sebagai wujud bahwa mereka sudah masuk kepada level dewasa, mereka harus cari kepala, membunuh orang. Oke. Dan tahukah saudara, ketika di tahun 1900-an, ketika Kristen masuk ke sana, mulai terjadi perubahan kebiasaan. Orang-orang Dayak yang suka membunuh dan melakukan kekejaman ini berubah. Mereka tidak lagi mempraktekkan kegiatan pembunuhan, mereka tidak lagi memperbudak orang. Karena apa? Pengaruh Injil. Jadi Injil sangat membawa sebuah pengaruh yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang ada di Kalimantan. Bahkan kalau saya lihat catatan sejarahnya, Islam itu sudah lebih dulu membangun kerajaan di Kalimantan Selatan, tapi tidak membawa dampak yang besar untuk perubahan kehidupan orang-orang Dayak yang suka membunuh. Tapi ketika Injil masuk, perubahan drastis terjadi. Ya. Artinya, ketika kita menerima Kristus, maka pasti akan terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Oke. Bagaimana kalau kita dalam hidup ini masih sering berbuat dosa? Meskipun mungkin kita katakan, oh saya sudah terima Yesus tadi ya. 2 Petrus 3 ayat 18 katakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Artinya dalam hidup ini kita bertumbuh, Bapak Ibu. Kita mungkin masih berbuat dosa. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana ketika kita berbuat dosa,
ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, hei kamu anak Tuhan, jangan lakukan itu. Dan kemudian kita apa? Berbalik, bertobat. Tapi yang menjadi masalah adalah apa? Ketika Roh Kudus bilang kepada kita, hei jangan lakukan itu, dan kita katakan, jangan sentuh saya nggak mau dengar kamu. Itu adalah masalah. Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa kita harus lahir kembali, Bapak Ibu. Saya punya ilustrasi, sedikit lagi. Saya akan berhenti di 12:15 karena tadi saya mulainya juga terlambat, mendekati jam 12. Oke, saya punya satu ilustrasi ya. Di sini ada kodok. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, saya ilustrasikan seperti seorang kodok yang datang kepada Tuhan, kodok yang kotor, dan saudara berbicara kepada Tuhan, Tuhan tolong bersihkan saya. Lalu saudara berharap bahwa saya akan menjadi kodok yang bersih. Tapi tahukah saudara bahwa cara kerja Tuhan itu bukan seperti itu. Tuhan akan apa? Memperbaharui kita. Kita ketika kita datang kepada Tuhan seperti seorang kodok, maka Dia akan merubah kita menjadi seekor elang. Ya. Inilah yang dimaksud dengan lahir kembali. Lahir. Ya. Yohanes 3:6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, ini tadi mindset kodok itu tadi. Tolong bersihkan aja. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah melahirkan kita kembali di dalam roh. Kita menjadi suatu ciptaan yang berbeda dalam hidup ini. Ya. Oke, kita akan lihat 2 Petrus 3:13 di sini.